Halo anak didik kami sekalian, hari ini kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira apa sih teks laporan hasil observasi itu? Jadi, teks laporan hasil observasi berasal dari kata kunci observasi. Nah, observasi itu artinya adalah pengamatan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teks hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan ataupun observasi terhadap objek secara detail. Ketika kita membuat teks hasil observasi, objek-objek yang dapat kita amati antara lain adalah fenomena yang terjadi, hewan, tumbuhan, benda-benda, tempat, kegiatan, dan lain-lain. Misalnya, ketika kita ingin membuat suatu teks laporan hasil observasi mengenai fenomena yang terjadi. Nah, kita bisa mengamati fenomena virus COVID. Nah, ketika kita melakukan pengamatan, kita mengetahui apa itu dia, apa kira-kira ciri-cirinya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara untuk mengatasinya, kita bisa menjadikannya sebagai suatu teks. Begitu juga dengan tentang tumbuhan, misalnya tumbuhan Rafflesia arnoldi, kita bisa mengamatinya bagaimana kira-kira ciri-cirinya, apa kira-kira manfaatnya, dan kita jadikan sebagai teks. Nah, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu sendiri antara lain bersifat objektif. Objektif artinya tidak memihak. Global itu artinya luas dan universal artinya adalah umum. Kemudian, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Artinya, cukup satu pembahasan. Misalnya, tentang COVID, cukup hanya COVID yang dibahas. Tentang tumbuhan Rafflesia arnoldi, cukup tumbuhan itu saja yang dibahas. Kemudian ditulis secara lengkap. Lengkap ini artinya adalah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan teks observasi. Kemudian berisi fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, berisi fakta di sini artinya tidak mengada-ngada dan sudah betul-betul itu merupakan hasil dari pengamatannya. Dan yang terakhir, informasi teks dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya benar-benar terjadi di lapangan dan sudah bisa dibuktikan. Nah, kira-kira teks laporan hasil observasi itu apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu yang pertama adalah sebagai laporan suatu tugas atau kegiatan pengamatan. Kemudian, sebagai sarana untuk pendokumentasian, dan yang terakhir, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini merupakan suatu sumber informasi yang terpercaya karena sudah melalui daripada pengamatan ataupun observasi atau sudah diteliti di lapangan. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, dalam pernyataan umum ini mengandung keterangan umum mengenai objek yang dilaporkan, seperti definisi, pengklasifikasian, informasi tambahan sebagai pembuka. Kemudian ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini mengandung rincian daripada hal-hal yang dilaporkan. Yang ketiga ini adalah deskripsi manfaat, menjelaskan manfaat suatu objek yang dilaporkan ataupun merupakan suatu simpulan. Nah, bisa kita perhatikan contoh daripada teks laporan hasil observasi ini. Bagian ini kita katakan juga sebagai pernyataan umum karena dia mengandung pernyataan umum yang ditandai dengan adanya pengertian harimau Sumatera adalah titik-titik titik-titik. Kemudian bagian ini kita sebut juga dengan deskripsi bagian karena mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Nah, paragraf yang pertama, harimau memiliki tubuh yang cukup panjang. Nah, ini merupakan rincian daripada bagaimana bentuk tubuhnya. Di paragraf kedua, warna bulunya coklat dihiasi oleh motif. Nah, ini juga merupakan rincian daripada bagaimana ciri-cirinya. Nah, begitu sampai paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah paragraf yang terakhir daripada teks laporan hasil observasi. Paragraf ini
kita golongkan ke dalam bagian ketiga, yaitu deskripsi manfaat, di mana di dalam paragraf ini kita mendapatkan simpulan daripada teks tersebut. Harimau Sumatera adalah binatang yang anggun dan unik dan hanya ada di Indonesia. Itu merupakan bagian daripada simpulan teks laporan hasil observasi berikut. Nah, sekian penjelasan tentang teks laporan hasil observasi pada pertemuan berikut ini. Akan kita lanjutkan pada ciri-ciri kebahasaannya di pertemuan selanjutnya. Silahkan diperhatikan tugas berikut dan silahkan dikerjakan dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.